Halo Sobat Tosan Aji dari berbagai penjuru belahan dunia. Widih, ngeri. Yang lagi ada di sawah, di perkebunan, di pegunungan, di kota. Yang penting jangan sambil berkendara ya, kita mainan HP itu bahaya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan segala kesehatan, selalu diberikan segala kelancaran, dan yang terpenting adalah kita semua selalu diberi keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke Sobat Tosan Aji semua, kemarin menyambung dan menyambung lagi bagaikan tali yang kita rajut, yang saya temukan, yang saya dapatkan di desa. Apakah itu saya mendapat sebuah, apa ini kalau dibilang zaman dulunya dia ya patrem, karena dia kecil, bisa dimasukkan ke dalam tas juga. Ini sebuah patrem jimatan. Apa isinya? Kita akan kulik jauh lebih dalam. Widih, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosan Aji. Kembali tadi, ini yang saya dapat di ya bisa dibilang seorang kesepuhan desa. Tadinya sangat kotor, sudah saya benerin, sudah saya warangi juga. Dapur apa ini kita buka bersama sobat. Ada susah ya sobat ya. Ini adalah dapur Nogo Siluman sobat semua. Tuh sobat, kelihatan ya. Coba sebentar fokusnya. Nah, di sini sobat. Ini adalah keris berdapur Nogo Siluman sobat semua. Nah, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berluk 9, pamornya ngulit semangka. Ini kalau dari materialnya dia era Mataram sobat semua. Demak peralihan Mataram ya, kita sebutnya Mataram lah nih. Oke, berbicara tentang Nogo Siluman, ada ya keris yang besar juga ada, patrem dia ada biasanya. Tapi kalau yang jimatan patrem seperti ini dia nogonya Nogo Sri atau Nogo Kikik. Tapi ini alhamdulillah saya menjumpai atau mendapatkan keris berdapur Nogo Siluman dengan ukuran yang dibilang cukup sangat langka juga ya, bagus, masih utuh semua. Nah, membicarakan soal naga sobat semua, bagaikan kita bicara mengenai sesuatu yang ada namun tiada, seperti itu sobat semua. Sejak dulu kita hanya mengenalnya dalam sebuah dongeng, lukisan atau gambaran, seperti itu sobat. Terlebih lagi sejak zaman purba sampai sekarang tidak pernah ditemukan bukti-bukti saintisnya atau ilmiahnya mengenai atau keberadaan tentang makhluk yang disebut dengan naga, ataupun ya yang kita lihat sekarang ini dinosaurus pun masih pro kontra ya sobat semua ya. Nah, naga bisa jadi memang tidak pernah nyata. Sebagai makhluk mitologi, naga bisa digambarkan berbeda-beda dalam tiap budaya. Dalam budaya timur, perbedaan yang sangat kelihatan ya dengan budaya barat. Naga tidak dianggap sebagai binatang ganas dan penuh ancaman, seperti itu sobat semua. Karenanya harus ditaklukkan bagi kedua perbedaan antara budaya barat dan timur ini. Naga lebih merupakan binatang yang dia itu sifatnya adalah unggul di antara binatang yang bersisik seperti ikan, ular, dan buaya lainnya. Nah, naga juga dianggap sebagai suatu kebijakan dan kekuatan. Bagi kebudayaan China, naga adalah sari dari prinsip yang itu dari prinsip yin yang ya, dia dari yangnya, simbol maskulinitas.
bagi budaya nasional dipandang sebagai lambang kebesaran, di mana naga identik dengan raja dan kekuasaan. Oke, begitu sobat semua dari penjabaran filosofi secara jauh dari dapur naga. Sekarang kalau saya menurut kacamata saya pribadi, mungkin penggambaran naga di sini adalah awalnya itu tadinya bisa dilihat dari logo primitif kalau kita punya kerisnya ya. Di situ digambarkan bukan sosok naga sobat semua, tapi lebih ke arah gambarnya itu menyerupai ular besar yang ada pada relief sebuah keris. Nah, seiringnya dengan budaya yang masuk ke Nusantara, pertukaran budaya, kekayaan Nusantara yang dapat istilahnya itu memanggil budaya-budaya lain di sekitarnya itu masuk ke Nusantara. Disitulah adanya sebuah peradaban-peradaban yang memang bergeser dari yang tadinya saya bilang dia berupa ular. Ketika negara Tiongkok masuk ke Nusantara, itu lebih ular itu lebih menyerupai jadi sosok naga seperti itu. Apalagi di zaman kebesaran sebuah Mataram. Di situ naganya sudah sangat mewah, sudah sangat wah. Dia tidak dibuat primitif, namun relief-reliefnya sudah sangat canggih. Tapi kita juga harus tahu juga dalam setiap candi-candi di Indonesia tentunya itu juga banyak yang menggambarkan sosok naga. Namun ketika kita lihat, kita cermati, naganya itu kan beda dengan naga-naga yang ibaratnya budaya barat ataupun dari negeri-negeri lain. Tapi khas dari logo Indonesia adalah lebih ke arah gambar sebuah ular yang besar seperti itu, menggambarkan sebuah ular yang besar. Nah, seiringnya peradaban masuk ke kita, seiringnya ibaratnya menarik para istilahnya kalau zaman sekarang investor ya masuk ke negara Nusantara ini, mulailah pergeseran bentuk-bentuk ular besar tadi menjadi sosok sebuah naga. Tentunya kiblatnya naga tersebut adalah menyerupai negara dari Tiongkok gitu sobat semua. Oke, kembali ke naga tadi. Nogo siluman. Sekarang logo siluman dia berbentuk seperti kalau bisa dibilang ya masih ular ya sobat ya, enggak segagah sebuah naga pada sebuah ini blur ya sobat ya, gini nih kayaknya enggak blur. Oke. Enggak segagah sebuah Nogo Sosro, Nogo Rojo yang mereka memakai mahkota, tapi ini lebih ke arah primitif yang saya tadi bilang. Nogo siluman. Nah, siluman atau siluman dalam bahasa Sanskerta itu adalah khayalan dalam sebuah konteks penglihatan manusia. Nah, bayangan yang dibangkitkan oleh kekuatan magic seperti itu atau daya magis seseorang seperti itu. Nah, pengertian lainnya adalah maniluman yang artinya bersifat magis. Nah, biasanya kalau orang zaman dulu ada cerita-cerita di sebuah pedesaan, sebuah pegunungan itu didiami oleh sesosok ular yang sangat besar seperti itu kan ada. Karena memang iklim tropisnya Indonesia pun kita banyak merupakan hutan tropis yang dimana di Kalimantan pun saat ini sangat banyak ya ular yang anaconda, atau kalau anaconda mungkin kita hanya beberapa ya, tapi kalau kita lebih terkenal ular piton yang besarnya itu bisa melebihi dari anaconda. Nah, mungkin sosok itulah yang dahulu dilihat oleh para leluhur kita dan mereka menggambarkan, menciptakan suatu imajinasi dan dimasukkan ke dalam sebuah keris, dan tentunya tetap ada nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya seperti itu sobat. Nah, maka pengertian dari Nogo siluman secara harfiah dapat diartikan adalah sebagai naga yang tidak kelihatan atau naga yang ada dalam alam khayal, alam goib dan mistik seperti itu sobat semua. Namun membangkitkan kekuatan magis yang mempesona dan karismatik jika sesuatu itu dimiliki oleh seseorang dalam berupa benda atau keris atau misalkan bangku seperti itu. Dan
biasanya kasta-kasta menengah ke atas itu yang menggunakan sobat semua. Karena apa? Karena mungkin untuk melambangkan dari kedikdayaannya dia atau kekuasaannya dia seperti itu. Nah, melihat dari dapur Nogo Siluman ini sobat semua ya, atau Nogo Siluman yang lain, memang dapur Nogo Siluman adalah tergolong dapur yang sangat langka sobat semua. Dan pada zaman dahulu banyak dipakai oleh tokoh-tokoh pemuka agama atau orang yang memang mendalami dunia spiritual, atau kita bisa bilang dia orang pintar atau pitulung kalau zaman dulu, atau kalau kita sebut di suatu desa adalah dia adalah kesepuan, orang yang dituakan dalam suatu wilayah seperti itu sobat semua. Nah, di sini biasanya Nogo itu menggunakan kayak seperti naga yang digarap sedikit tersamar dan kemudian menghilang di look pertama. Biasanya lekukannya itu dia sedikit hilang di antara badannya, itu di pertengahan itu dia hilang seperti itu. Nah, di sini ini adalah sebagai himbauan supaya manusia menjalani hidup dengan mengendalikan hawa nafsu berupa kekuasaan, kemewahan, dan jabatan. Itulah tujuan empu itu membuat. Nah, makna simbolis ini dapat diartikan sebagaimana seorang pemimpin tidak boleh istilahnya itu sewenang-wenang, karena apa yang ia miliki adalah sampiraning urip atau yang disebut dengan titipan sementara. Mereka harus sadar. Di sini empu itu menekankan pada sebuah relief berupa naga siluman ini, di mana terkandung sebuah pesan. Ketika dimiliki oleh seorang pemimpin, ya dia harus eling, harus sadar seperti itu sobat semua. Nah, mulut naga ketika ini dia terbuka cukup lebar. Nah, di sini kenapa dia disumpel kadang-kadang oleh sesuatu seperti butiran emas atau batu mulia atau kuningan? Nah, di sini karena dipercaya bahwa dia akan meredam kekuatan negatif atau hawa panas dari si tuah keris tersebut. Nah, kenapa dia panas? Karena rata-rata keris naga itu sebetulnya untuk penaklukan sebuah wilayah atau sebuah kekuasaan seperti itu, atau menggapai sebuah kejayaan seperti itu. Jadi otomatis dengan ambisi kita pasti ada rasa panas, ada rasa, istilahnya orang Jawa itu bilang kemerungsung ya sobat ya. Nah, fungsinya dia disumpel adalah untuk meredam energi tersebut, begitu sobat. Nah, makna dibalik semua itu adalah manusia harus mampu mengendalikan kata-katanya, tingkah lakunya, pola pikirnya seperti itu sobat semua. Nah, masyarakat Jawa itu sangat mengenal atau sangat paham dengan sebutan yang disebut dengan ajining diri soko kendaling lati. Artinya kehormatan diri seseorang berasal dari ucapan dan kata-katanya seperti itu sobat semua. Apabila ucapan tersebut kita hubungkan dengan sifat-sifat kepemimpinan, merupakan sebuah sabda yang tidak boleh berubah atau yang disebut dengan sabda Pandito Ratu Tan Keno Wola Walik seperti itu sobat. Dan demikian kemuliaan seorang pemimpin yang dicerminkan dalam keris yang berdapur Nogo Siluman ini sobat semua. Jadi di mana manusia harus bisa, terlebih pemimpin itu harus bisa menyelaraskan antara perkataan dan perbuatannya seperti itu. Oke sobat semua, inilah yang saya dapat kemarin. Alhamdulillah, ketika ditanya dimahar enggak mas, silahkan saya maharkan. Dan ini karena saya dapatnya juga, saya memaharkan juga dari kesepuan di sebuah desa di wilayah Gombong saja. Oke sobat, ini saya masukkan dulu. Cukup menarik ya, cukup unik. Karena dia bentuknya kecil, jimatan. Biasanya nih sobat, konon katanya ketika sebuah jimatan ini cerita masyarakat ya, kok dibuat kecil. Biasanya kalau pusaka-pusaka yang berukuran kecil itu tapi menggunakan besi aji ya sobat, bukan kuningan atau bukan cor-coran dan lain-lain. Biasanya memang dibuat dahulunya untuk ketika kita berpergian, selalu dibawa seperti itu sobat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita selalu eling tadi, perkataan adalah sebuah hal yang mulia. Lisan kita adalah
tajam pedang, bisa dibilang gitu. Dimanapun tempat kita berada, kita harus menjaga lisan, karena di situ kita akan dihormati, kita akan tentunya juga membaur dengan masyarakat, dan kita akan dilindungi orang ketika perbuatan kita baik. Seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, saya ucapkan terima kasih. Masih ada lagi yang saya dapat. Kemarin juga saya dapat keris juga, alhamdulillah, dari sebuah desa juga. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada yang berminat dengan pusaka ini, bisa langsung japri saya, ada di deskripsi nomor WA saya. Silakan tanya jawab, nggak perlu sungkan. Jika ada yang ingin ditanyakan juga silakan, boleh coret-coret di komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, share video saya. Oke sobat semua, terima kasih banyak telah mendukung channel saya, Gombong Pusaka Official. Sampai saat ini saya masih selalu membuat konten, saya mohon dukungannya juga. Oke, terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.